Halo guys, kali ini kita akan ngebahas tentang agama. Jadi pada intinya, anggap saja kita ini sudah bisa memilih agama yang akan kita peluk. Sebuah agama kita yakini akan membawa kedamaian ketika menjalankannya dengan sepenuh hati. Disclaimer dulu, konten kali ini nggak bermaksud dan bertujuan kamu harus pindah agama dari agama apa ke agama apa gitu ya. Jadi tenang aja, para pemuka agama nggak perlu khawatir. Jemaah, jemaat, atau umatnya bakal berkurang. Moga-moga konten kita kali ini akan membuat keyakinanmu semakin utuh. Yuk, langsung aja tanpa perlu banyak basa-basi. Sekitar 2500 tahun yang lalu, pada zaman Buddha di masa India kuno, banyak cendekiawan maupun tokoh spiritual saling berdebat antara satu dengan yang lain. Masing-masing kelompok merasa paling benar. Kemudian sekelompok pemuda, sebut saja suku Kalama, mereka pergi menghadap Buddha dan memberitahukan kepada beliau mengenai kebingungan mereka. Mereka bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memilih mana yang cocok untuk dipilih sebagai ajaran yang harus dianut. Kemudian Buddha membantu para pemuda dari suku Kalama ini dengan memberikan beberapa kriteria di dalam memilih suatu ajaran. Buddha menasihati agar kita tidak menerima klaim atau kepercayaan hanya berdasarkan berita atau informasi yang kita terima dari orang lain. Pentingnya penyelidikan rasional. Kita harus melibatkan pikiran rasional kita untuk menyelidiki dan memahami suatu agama atau kepercayaan, bukan hanya menerima tanpa pertimbangan. Dalam menjawab pertanyaan mereka, Buddha tidak mengklaim bahwa Dhamma, ajarannya, merupakan satu-satunya ajaran yang bernilai dan siapapun yang mempercayai hal lain akan masuk ke neraka. Justru sebaliknya, beliau memberikan beberapa nasihat yang penting untuk mereka pertimbangkan. Buddha tidak pernah menganjurkan orang untuk menerima suatu agama hanya melalui iman, faith, semata. Tetapi beliau menganjurkan mereka untuk mempertimbangkan dan memahami segala sesuatunya tanpa bias, praduga, menyimpang. Buddha tidak menganjurkan orang untuk menggunakan emosi atau ketaatan semata yang berdasarkan pada kepercayaan yang membuta di dalam menerima suatu agama. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar angin atau hanya bergantung pada teks-teks keagamaan. Kita harus mempertimbangkan dengan bijak tradisi mana yang masih relevan dan memiliki makna dalam konteks zaman kita. Kita seharusnya memelihara kepercayaan-kepercayaan yang sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai modern dan menolak apapun yang tidak diperlukan atau yang tidak sesuai karena waktu telah berubah. Dengan cara ini, kita akan dapat hidup dengan lebih baik. Jangan terima pandangan atau pengalaman hanya berdasarkan spekulasi pribadi. Penyelidikan mendalam. Sebelum menerima suatu kepercayaan atau pandangan, kita harus menyelidiki lebih dalam dan memahami dasar pemikiran dan pengalaman yang mendasarinya. Anggaplah ada 100 orang yang telah melihat sebuah peristiwa tertentu, dan ketika setiap orang menceritakannya kembali kepada yang lain, ia akan mengaitkannya dengan cara yang berbeda, dengan menambahkan lebih banyak hal lainnya, dan membesar-besarkan hal yang kecilnya. Ia akan menambahkan garam dan bumbu untuk membuat ceritanya lebih seru dan menarik dan untuk memperindahnya. Umumnya, setiap orang akan menceritakan suatu kisah seolah-olah dialah satu-satunya yang dapat menceritakan kepada orang lain apa yang benar-benar terjadi. Inilah sifat sesungguhnya dari cerita yang dibuat dan disebarkan oleh orang. Menurut Buddha, kita seharusnya tidak mempercayai dengan segera apapun karena mereka yang menceritakannya kepada kita akan hal itu pun terpedaya olehnya.
tidak hanya bergantung pada logika atau argumentasi semata. Keterbukaan terhadap belajar. Kita harus bersedia untuk belajar dari orang lain dan tidak terlalu yakin akan kebenaran kita sendiri. Keterbukaan terhadap pemikiran yang berbeda sangat penting. Menurut Buddha, bahkan kita tidak seharusnya menerima ajarannya, seperti yang tercatat dalam kitab suci Buddhis secara membuta dan tanpa pemahaman yang benar. Ini merupakan kebebasan yang luar biasa yang Buddha berikan kepada kita. Beliau memberikan penghargaan jauh lebih besar kepada kecerdasan manusia dibanding dengan yang pernah dilakukan oleh agama manapun. Cara terbaik bagi seseorang yang berasional untuk mengikuti adalah mempertimbangkan secara hati-hati sebelum ia menerima atau menolak segala sesuatu. Mempelajari, memikirkan, menyelidiki sampai Anda menyadari apa yang ada sebenarnya. Jika Anda menerimanya hanya berdasarkan pada perintah atau kitab-kitab suci, Anda tidak akan menyadari kebenaran bagi diri Anda sendiri. Jangan dengan mudah mengubah pandangan karena terkesan oleh kemampuan atau penampilan seseorang. Pentingnya pemahaman mendalam. Sebelum mengubah pandangan kita, kita harus memahami dengan baik argumen dan pandangan mereka, serta memastikan kebenaran dari sudut pandang yang mendalam. Mari kita mempertimbangkan argumen dan logika. Kapanpun kita berpikir bahwa hal-hal tertentu dapat diterima oleh kita mengatakan hal-hal tersebut adalah logis. Sebenarnya, seni logika merupakan sebuah alat yang bermanfaat bagi sebuah argumen. Kelompok-kelompok agama yang berbeda berargumen untuk membuktikan bahwa agama mereka lebih baik dari agama-agama yang lainnya. Untuk mencapai kebenaran, Buddha menasihatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh argumen atau logika, tetapi menasihatkan kita untuk menggunakan penyelidikan yang tidak bias. Ketika orang-orang mulai berargumen, secara alami emosi mereka juga muncul dan hasilnya adalah argumen yang memanas. Kemudian, egoisme manusia menambah lebih banyak lagi api dalam perang kata-kata ini. Pada akhirnya, menciptakan permusuhan karena tak ada seorang pun yang mau menyerah. Oleh karena itu, tidak seorang pun seharusnya memperkenalkan kebenaran agama melalui argumen. Ini merupakan nasihat penting lainnya dari Buddha.